Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading cek energi tengah tahun ya. Kita akan lihat gitu nge-review 6 bulan ke belakang kamu udah ngelewatin apa aja, kamu udah belajar apa aja. Lalu kita juga akan lihat gitu ke depannya apa yang perlu kamu perhatikan untuk memaksimalkan 6 bulan ke depan. Ini kita shuffle dulu, baru nanti kita bahas ya. Leo tuh dapat kartu ini di penutup, tapi kamu dapat kartu ini di pembuka. Ada tema tentang keluar dari kebingungan, keluar dari ilusi, atau kamu menghadapi kayak 6 bulan ke belakang gitu ya. 6 bulan ke belakang kamu dealing gitu sama orang-orang yang mengecewakan kamu, yang manipulasi, yang memanfaatkan kamu. Tapi gini, yang seperti aku bilang di reading sebelumnya nih, ada karma, ada justice, ada keadilan. Ini pesannya masih berlanjut ya dari reading yang terakhir kalau aku nggak salah ingat. Oke, di sini 6 bulan ke depan tuh Merkuri tuh planet kamu ya, planet kamu sama Gemini. Pesan, kata kuncinya message, pesan. Jadi kayak Merkuri itu adalah planet komunikasi, ide-ide, sosial media, pesan. Jadi 6 bulan ke depan gitu kamu bisa expect sesuatu, pesan, suatu komunikasi, atau kayak momen pencerahan ya, kayak kamu bisa memahamin sesuatu hal yang tadinya kamu nggak pahamin, kamu kayak mendapatkan inspirasi, mendapatkan hidayah, atau kayak kamu bisa download informasi dari frekuensi atau dimensi yang lain gitu, kayak semesta berbicara sama kamu dengan tanda-tanda atau dengan cara apapun gitu ya, terus kamu bisa memahami pesan itu. Keluar dari kebingungan atau keluar dari ilusi. Ya, mungkin ada kondisi-kondisi yang sebelumnya 6 bulan ke belakang gitu. Yang itu tadi kamu ketemu banyak tantangan, kamu ketemu orang-orang tertentu yang mungkin menyalahartikan kebaikan kamu atau memanfaatkan kamu, manipulasi juga bisa ya. Tapi itu sudah lewat gitu dan itu sudah jadi pembelajaran buat kamu ke depannya. Misalnya kamu mau percaya sama orang, mau sayang sama orang, kamu lebih mungkin percaya sama intuisi kamu, lebih peka dan juga nggak mengabaikan gitu red flag. Nih temanya buat kamu, pemulihan 6 bulan ke belakang itu kamu ini 6 bulan ke belakang itu badainya udah lewat, kekecewaannya udah lewat, tinggal sekarang gimana kamu di fase pemulihan ya. Dan juga dengan kartu star ini juga berbicara tentang bersinar gitu. Apapun yang kamu udah lewatin, mungkin sebagian dari kamu membangun sesuatu gitu, berdedikasi pada sesuatu hal, dan dengan the star ini adalah sebuah konfirmasi bahwa apa yang kamu lakukan itu, apa yang kamu bangun selama ini, kamu sedang dalam perjalanan menuai hasil kerja keras kamu atau menuai dedikasi kamu. Karena star itu kan berbicara, aku mengartikannya ya, bersinar gitu dalam bidang yang kamu kerjakan. Kayak kamu, misalnya orang tuh melihat bahwa kamu tuh berkualitas dalam pekerjaan kamu, bahwa kamu individu yang berkualitas. Misalnya juga kalau kamu berkecimpung dalam bidang misalnya influencer, youtuber, sosial media, apapun lainnya itu ya, kayak kamu punya engagement yang bagus. Dan juga ini sebuah pembelajaran juga ya, kayak 6 bulan ke belakang itu mengajari kamu bahwa apa yang kamu berikan gitu, apa yang kamu lakukan, terus kamu melihat, oh yang ini membawa hasil, oh yang ini ternyata nggak membawa hasil, terus kamu kayak semacam audit kehidupan gitu. Mungkin ada hal-hal yang kamu lakukan, kamu lanjutkan, terus ada hal-hal yang tadinya kamu lakukan, kamu nggak lakukan lagi, atau ada misalnya orang-orang tertentu yang tadinya kamu terhubung sekarang nggak terhubung lagi karena kamu udah belajar sesuatu dari hubungan itu atau dari situasi itu ya. Karena apa? Pelajaran jiwa kamu di 6 bulan ke belakang itu adalah tentang completion. Pertama dengan angka 10 ini adalah completion ya. Satu chapter, satu fase kehidupan kamu udah selesai gitu. Kamu nutup nutup satu babak kehidupan kamu siap masuk ke babak berikutnya ya. Dan juga ini tentang beban berat, hati yang lelah, hati yang capek gitu. Bisa karena ada situasi tertentu atau orang-orang tertentu yang bikin kamu capek ya. Ya itu tadi, kayak mungkin ada yang harus dilepaskan, mungkin ada hubungan yang perlu berakhir. Dan juga gini, Ten of Wands ini juga berbicara tentang keseimbangan gitu. Kalau kamu bekerja gitu, kamu perlu istirahat karena tubuh kamu juga perlu istirahat ya. Tubuh kamu itu menunjang kamu gitu. Nggak kayak kalau misalnya kamu bilang gini, Kak, kalau capek itu istirahat, kayaknya semua orang tahu deh. Tapi semua orang tahu nggak? Semua orang melakukan hal itu gitu. Kayak terus memaksa dirinya untuk bekerja. Apalagi kamu gitu ya, tipe yang perfeksionis, nggak bisa santai. Ini sebuah reminder gitu bahwa kamu sekali-sekali perlu loh
mengambil waktu istirahat, mengambil waktu untuk berlibur. Kalau misalnya belum punya budget untuk berlibur gitu, gimana cara bikin hati kamu senang, cara bikin kamu rileks, melakukan hal-hal yang bisa naikin mood kamu, seperti itu ya. Dan apapun beban berat kamu itu sudah berakhir dan tempatnya udah di belakang, karena angka 10 itu adalah angka completion. Saatnya kamu masukin satu chapter baru kehidupan kamu ya. Nih, fondasi yang perlu kamu perhatikan ini kayak berbicara tentang ilusi atau kebingungan atau melihat lebih jernih ya tentang situasi tertentu, tentang orang-orang tertentu yang tadinya, yang aku bilang, yang tadinya kamu nggak lihat, yang tadinya kamu nggak pahamin. Setelah itu semua berlalu atau belum berlalu pun kamu bisa melihat benang merahnya gitu. Fakta yang sesungguhnya. Kamu bisa melihat lebih jauh dari ilusi yang mungkin ditampilkan selama ini. Seven of Cups berbicara seperti itu ya. Dan ini yang perlu kamu rilis, perlu kamu lepaskan. Mungkin ya orang-orang tertentu atau situasi tertentu yang menyakitkan buat kamu itu. Sebagian dari kamu tuh kayak rasanya tuh masih bersisa gitu di hati kamu, terus rasanya kayak berat banget untuk bisa benar-benar ngiklasin atau benar-benar bisa maafin. Tapi pesan ini buat kamu adalah semua orang itu akan belajar pada waktunya gitu. Jadi kamu nggak perlu menyimpan kesedihan itu, kemarahan itu, atau kamu belum bisa memaafkan, kamu nggak perlu gitu. Karena semua orang, yang aku bilang kayak di reading yang terakhir itu, semua orang akan merasakan karmanya pada waktunya gitu ya. Jadi kamu move on sama hidup kamu, kamu nggak perlu menyimpan lama-lama perasaan itu, perasaan sedih atau marah itu atau kecewa itu ya. Karena semesta akan mengembalikan keseimbangan di hidup kamu dan ini proses yang sedang berjalan ya. Jadi siapapun orang itu, apapun situasinya, kayak mereka akan mengerti gitu apa yang mereka lakukan pada kamu, gimana rasanya. Suatu saat nanti mereka akan mengerti ya. Oke, satu lagi kita tutup reading ini. Sebentar, aku mau konfirmasi si Three of Swords ini ya. Ya, ini akan jadi sesuatu yang mengagetkan untuk orang-orang tertentu di hidup kamu. Tapi ini caranya semesta ya, kayak mungkin tadi aku udah bilang ya bahwa mungkin ada hal-hal yang ngagetin, tapi itu tempatnya udah di belakang gitu. Tempatnya udah di belakang dan ini juga salah satu cara semesta mengembalikan keseimbangan di hidup kamu. Ibaratnya kalau misalnya orang-orang tertentu atau situasi tertentu energinya udah stagnan dan tempatnya udah bukan lagi di hidup kamu, semesta akan menghadirkan momen ini ya. Tapi ini lebih kepada aku merasa kayak energinya tuh udah lewat dan lebih kepada kamu sedang dalam fase untuk pemulihan, bangkit kembali atau menata hidup kamu lagi, memulai chapter baru kehidupan kamu. Oke, kita tutup satu lagi. Dan ini mungkin jadi sesuatu yang ngagetin sih buat orang-orang yang pernah menyakiti atau mengecewakan kamu, kayak mereka baru terkejut gitu, kayak sadar apa yang mereka sudah lakukan. Lihat, 6 bulan ke depan, prosperity lies ahead. Kemakmuran itu sedang menanti kamu. Ya, jadi kamu tenang aja. Apapun yang kamu kerjakan sekarang, kamu lanjutkan. Jangan lupa ya, tubuh kamu dijaga, dirawat, istirahat. Kalau bisa piknik-piknik ya, untuk merefresh pikiran kamu, merefresh tubuh kamu juga. Dan kamu tenang aja gitu. Semua kerja keras kamu akan terbayar dan kemakmuran menunggu kamu di depan situ. Nikmatin aja prosesnya ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.